mudah-mudahan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Buat semua hajat kita juga, buat semua masalah dan juga hajat dan masalahnya semua keluarga besar dan keluarga besar Indonesia. Buat masalahnya bangsa dan negara, insya Allah hajatnya bangsa dan negara juga, dan semua umatnya Nabi dari yang dulu hingga akhir zaman. Buat ampunan Allah juga, buat maafnya Allah, dan buat rahmat dan ridhonya Allah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidayna. Amin. Kita udah belajar tentang bagaimana dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita datang, kita ngadu, kita datang, kita minta, kita datang, kita bermohon kepada Allah apapun itu adanya. Nah, hari ini kita akan belajar jangan datang dengan tangan kosong. Datanglah dengan tentengan gitu. Datang ke Allah dengan berbawaan. Datang ke Allah dengan tidak tangan kosong. Jadi ada isinya. Apa isinya? Isinya adalah amal saleh. Isinya adalah amal ibadah. Jadi jangan kosongan gitu. Di antara amal ibadah, amal soleh, ya, di antaranya adalah baca Quran, sedekah, sholawat, istighfar, tasbih, gitu. Apa aja. Jangan sampai kita datangnya tangan dan datangnya juga jangan dengan tatapan mata yang kosong juga. Jangan dengan hati yang kosong juga. Makanya 1000 kali orang bilang sholat mesti ikhlas, 1000 kali orang ngomong ya, ayo udah makan ngobrol lagi, udah makan ngobrol lagi, dong depan mata. Sampai mana tadi? Jangan dengan tangan kosong. Terus amal-amalan 1000 kali ya. Yang tadi saya sampaikan kan bahwa juga jangan datang dengan tatapan yang kosong, hati yang kosong. Jangan, harus berisi gitu. Kita datang jangan istilah, jangan iseng gitu, jangan tanpa ada apa-apa. Makanya saya pengen ngomong 1000 kali orang suka bilang, lu kalau sholat yang ikhlas, lu kalau ngaji yang ikhlas, lu kalau sedekah yang ikhlas, lu kalau zikir apa yang ikhlas. Nah, seringkali kita menerjemahkan ikhlas kosong. Akhirnya kita sholat nggak ada energinya. Kita sholat jadi kayak hampa gitu. Padahal kalau kita datang kayak kita datang ke orang nih, sementara kita tahu tuh orang lagi bagi-bagiin duit, tuh orang lagi bagi-bagiin hadiah, kan kita datangnya gembira, kita datang dengan harapan, kita datang dengan adanya keinginan, dan itu ikhlas. Itu juga disebutnya ikhlas. Tulis tuh di antara makna ikhlas, tulis tangannya jangan pakai buat genggam kue. Gua bacain dah. Ngantuk deh. Kopi. Mana aja kopi. Kopi pahit. Di antara makna ikhlas itu justru minta. Jangan sampai salah nih.
Di antara makna ikhlas itu adalah justru minta sama Allah. Minta kepada Allah itulah ikhlas. Itu. Tulis lagi, ikhlas itu bukan berarti kosong. Gue mah sholat aja Ji, ya kan jadinya kosong, males gitu loh. Tapi kan kalau kita sholat minta pergi haji kan asik gitu, sholatnya penuh semangat gitu. Kita sholat pengen sehat nih gitu, kan lain. Kita sholat karena butuh duit gitu, buat bayar kontrakan, beda sholatnya. Beda beneran. Makanya saya termasuk orang yang memelihara apa? Memelihara keinginan. Ada aja yang dipengenin dari Allah gitu. Ini tadi ketemu orang kan, mulai dari jam 8 tadi ketemu orang sampai jam berapa tadi? Setengah 11. Nah kita udah pengen sholat Johor. Buat apa? Buat laporan. Tadi ketemu si A, si B, si C, ketemu si Fulan, Fulana, ada agenda ini gitu, lapor. Nanti antara Johor ke Asar ketemu masalah, ketemu keinginan, ketemu hajat. Nah begitu Asar kita bawa. Nanti Asar ke Maghrib, namanya orang hidup, ada aja. Bisa ketemu orang baik, bisa ketemu orang jahat, bisa ketemu orang yang nyenengin, bisa ketemu orang yang nyebelin. Bisa nggak? Nah, ketika antara Asar ke Maghrib ketemu macam-macam orang itu, mau lapor yang baik kita lapor yang baik, mau lapor yang buruk kita lapor yang buruk. Jadi kita sholat Maghrib udah bawa cerita, mau cerita nih. Coba deh bedain deh. Kita datang ke rumah temen nggak bawa cerita, ama datang emang gatel pengen cerita, beda deh. Beda nggak? Semangat datangnya, wih udah tahu belum lu? Gitu. Iya kan? Cerita terbaru, Mbak Im Wong. Wah. Nama Nikita Mirzani, tahu-tahuan. Heran ibu-ibu tahu-tahuan. Zaman now. Hah? Mendingan beli kuota sekarang mah daripada beli beras. Hah? Nah itu ada nenek-nenek semalam ya mah. Kita lihat apal banget masalah di sosmed. Nenek-nenek dia bisa apal masalah di sosmed. Ya Allah. Ya, berarti kan nenek itu girang dia main sosmed, bagus itu. Bener. Daripada main balsem mulu. Hah? Jadi ikhlas itu bukan berarti sholat kosong gitu, nggak ngarep apa-apa. Permintaan wala atu nggak ada. Ah, gue mah nggak mau minta sama Allah Ji. Emang apa? Malu gue mah. Emang apa malu? Ya, dosa gue banyak, amal gue dikit. Ih, jangan sama Allah mah. Sama Allah mah jangan begitu. Pokoknya ingat tuh ya, disebut ikhlas itu juga minta itu ikhlas. Asal mintanya sama siapa? Mintanya sama Allah. Ikhlas tuh disebutnya. Coba baca tuh surah Al-Ikhlas. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Disebut ikhlas ketika kita menyebut satu-satunya tempat meminta hanya Allah, tempat bergantung hanya Allah. Ntar ceramah yang nerusin Kak Umi. Saya ngantor doang nih, ntar yang nerusin Kak Umi. Ya dia puyeng deh tuh, ngomong apa gua ada. Tapi bisa dia, insya Allah. Ini kecil-kecil gini, anak-anak mahasiswa mah nanyanya sama dia. Bener. Ibu-ibu aja nanyanya sama dia. Bener.
Nanya, papa ada di rumah? Papa ada di rumah. Alhamdulillah. Oh ini lebih top dari KWT ini. Hebat nih, insya Allah. Jadi jangan dengerin orang bilang sama Allah mah jangan minta apa-apa. Salah. Justru apa aja kudu kita minta sama Allah. Apa aja. Oh jadi kalau kita minta itu disebutnya ikhlas. Iya. Makin minta makin ikhlas. Keren kan? Tulis. Punya Allah. Tulis tuh. Punya Allah. Jangan dianggurin. Jangan didiemin. Pakai terus. Minta terus. Sama Allah. Punya Allah jangan dia diem. Jangan dianggur. Coba ibu-ibu ya dan semua yang mendengar periksa coba dari mulai tadi pagi nih, pagi-pagi banget sebelum kita bangun subuh dah sampai nih jam segini, apakah ada permintaan Allah apa belum? Jangan-jangan belum. Jangan-jangan ini gini loh, tulis ya, tulis. Doa ada 3. Doa ada 3. 1, doa hafalan. Nah yang ustazah ajarin ke kita dan ustazah baca, bisa jadi buat kita ini doa hafalan. Doa yang dihafal itu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli sholatan kamilatan wa itu doa hafalan. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannata wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna na'udzubika minal ajzi wal kasali wal jubni wa na'udzubika min adzabil qabri wa fitnatil mahya wal mamat wa min ghalabatid dain wa qahrir rijal. Rabbana zalamna. Apalan? Permintaan bukan? Iya sih permintaan, tapi apalan? Itu yang pertama ada doa yang apalan. Kedua doa ibadah. Ya udah pasti jadi ibadah insya Allah. Tapi kita mesti masuk kepada yang ketiga. Emang doa itu loh yang kita butuhin. Ya Allah, aduh ini dengkul, ampun. Tahu aja. Ya Allah ini dengkul, Masya Allah. Itu doa tuh, gitu loh. Itu tuh yang disebut doa, doa asli yang kita butuhin. Itu, ya Allah, pegel amat sih sama anaknya atau pengen kita pencet apa dosa gitu. Itu dia, itu doa. Itu loh. Tentu sebaik-baiknya adalah doa yang pertama dan kedua tadi, tapi kita ngerti. Maksudnya apa? Yang kita hafal dan kita jadi ibadah, itu kita ngerti. Oh, paten. Jangan ditinggal doa pertama dan kedua tadi, jangan ditinggal. Tapi doa ketiga ini pakai terus. Ada tukang sayuran lewat, kita doa. Ya Allah, mudah-mudahan tuh tukang sayur laku. Jangan sampai keburu layu sayurnya. Pakai tuh omongan tuh pakai gitu. Kalau emang dia punya bini, sehatin bininya. Kalau emang dia punya anak, sehatin anaknya. Gitu. Kita pergi nih ngelewatin masjid yang lagi direnovasi, ngomong, ya Allah tuh masjid lagi direnovasi, saya bisa bantu enggak? Bantu doa aja dah, mudah-mudahan tuh masjid jadi. Namanya ada yang ya mau. Jadi kita udah belajar tuh ya, udah belajar. Kita dikit-dikit ngadu, dikit-dikit ngomong kan, dikit-dikit kita bicara sama Allah, minta sama Allah terus-terusan. Nah hari ini kita belajar jangan tangan kosong. Termasuk juga jangan sampai
tatapannya kosong, nggak ada juga gairah gitu. Kenapa ya kalau ada orang yang punya hajat ibadahnya istiqomah? Coba rasain. Kalau kita lagi punya kepengen, terus kita suka tembak nih, pokoknya 40 hari gue mau sholat malam dah, sampai benar-benar kabul. Akhirnya kan kita jadi terjaga tuh. Coba rasain. Begitu kita udah nggak punya kepengen, kendor lagi. Tulis. Kadang-kadang kita disalahin. Kadang-kadang kita disalahin. Ini kalau emang gatel pengen makan aja nggak apa-apa. Kayaknya tangan gimana gitu. Kayak kosong. Jadi kalau gua melek gitu. nungguin si Ustaz melek. Atau ngambilnya gini-gini. Kasihan banget. Makan bebas. Kadang-kadang kita disalahin. Tulis. Udah? Seakan-akan ya, gara-gara kita cuman kepengennya doang baru sholat, kepengennya doang baru ngaji, ada kepengennya doang baru rajin. Akhirnya begitu udah nggak ada kepengen, nggak rajin lagi. Nah kalimat itu pun salah. Kenapa salah? Loh, masa nyalain orang yang punya kepengen lalu ke Allah? Jangan dong. Justru kita kasih tahu lu pengen apa? Ke Allah nih. Cuman habis itu kita kasih tahu, munculin kepengennya yang lain. Padahal orang lupa. Contoh begini, dia nganggur nih, ya, nganggur, nggak jeruk, nggak pepaya, nggak pisang. Dia nganggur, terus dia tembak nih, duha, pengen kerja, terus kerja. Begitu kerja, dia berhenti ke Allahnya, berhenti duha. Bilang sama dia, lu salah. Bukan lu salah karena lu ke Allah, bukan lu salah karena lu minta kok, bukan. Lu salah, lu berhenti. Ya kan gua udah kerja kan, emang gak pengen jadi bos? Hah? Masa cuma kerja doang? Masa gak pengen gajinya gede? Betul nggak? Nah jadi ketika dia harusnya, wih, gua rajin, gua dapat nih. Kalau gua tambahin gua rajinnya lagi, gua tambah dapat. Harusnya begitu. Semangat. Bisa dipahami nggak? Bisa paham? Ya kalau paham masih nih ngajar. Ya kalau ngajarin gimana? Gua salah lagi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dari jomblo dia deketin Allah, dia minta supaya nikah. Masa udah nikah berhenti? Jangan berhenti. Kalau udah nikah mintanya apa? Punya anak. Sudah punya anak, masa doanya berhenti? Jangan berhenti dong. Apa doanya? Nah, minta bisa mendidik anak, nganterin anak, muliain anak, betul tidak? Anak udah pada kawin juga nih, jangan berhenti. Apa doanya? Supaya bisa punya cucu. Udah punya cucu, jangan berhenti doanya.
Supaya apa lagi? Nah, supaya terus punya anak turunan yang soleh-soleh. Pokoknya jangan pernah berhenti minta. Tulis. Jangan sampai kita miskin doa. Apa coba? Jangan sampai kita miskin doa. Lagi coba. Jangan sampai kita miskin doa. Iya, kenapa orang pada nggak kaya, doanya miskin? Doanya nggak punya, dia nggak punya doa. Nggak punya loh. Coba kayak iseng, ya Allah, tetangga kanan, tetangga kiri bisa saya beli rumahnya, iseng aja. Ntar dia gimana Ustaz? Hah? Saya beli gimana dia? Gimana? Hah? Kita ini apa coba? Kita belum tentu loh orang disuruh doa bisa loh. Kan bingung ya? Pernah lihat di TV nggak acara TV? Orang dikasih duit buat belanja, dia bingung, belanja apa? Apalagi dikasih waktu, mesti misalnya 10 juta, mesti habis berapa? Setengah jam apa sejam gitu. Itu kan banyak yang nggak bisa selesai tuh, banyak yang ternyata nggak habis duitnya. Kebingungan. Banyak orang di depan Allah tuh nggak keluar permintaannya, bingung. Tapi herannya kalau di depan warung keluar permintaannya. Iya. Oh, ngutang dulu ya. Iya benar loh. Kalau di depan Allah, masya Allah. Padahal kita punya penyakit rematik, mesti kita minta didoain, berdoa sama Allah. Betul nggak? Kita pegel hati, sakit hati, minta dibikin adem. Harusnya ada terus permintaannya. Oke, sekarang tentengan yang paling cakep kepada Allah tuh apa? Nah, ditulis tuh. Taruh dulu kuenya. Geser tangan kiri. Berminyak dulu. Tentengan terbaik itu diantaranya adalah Quran. Tentengan terbaik kepada Allah, datang terbaik kepada Allah itu dengan membawa Quran. Ya, buat orang Indonesia, buat orang Indonesia, buat orang kita ini, yang paling gampang ya Yasin dah. Yasin gampang kan? Apalagi Ar-Rahman, apalagi Waqiah, apalagi Al-Mulk. Jadi sebelum kita datang kepada Allah nih, kita ngaji dah. Kita datang sambil bawa Quran tuh namanya. Allah udah tahu nih, oh dia mau dilunasin utangnya dibaca Yasin nih. Tapi itu yang Allah mau. Itu yang Allah mau. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil hakim. Innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Baca sampai dan ketemu. Innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Fasubhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Nah, habis ngaji itu namanya kita bawa tentengan tuh, angkat tangan dah. Ya Allah. Nah, doanya doa yang ketiga. Perasaan hidup saya kok hina banget ya Allah. Perasaan kok nggak ada hormat-hormatnya orang sama saya.
perasaan kok di kampung ini orang paling sedih saya. Ya Allah, dengan membaca surat Yasin ini mudah-mudahan kau angkat derajat saya. Kayak gitu. Kayak gitu. Tentengan terbaik adalah Al-Quran. Aslinya di seluruh Quran. Cuma kalau ibu-ibu disuruh baca Al-Maidah repot. Ini lidahnya belak-belok. Bu-ibu, mari supaya hajat kita kabul. Bismillahirrahmanirrahim, kita baca Al-Baqarah panjang tuh. Waduh, kapan habisnya? Ayo kalau baca Yasin enteng dah, udah biasa dari kecil ya. Ya udah nggak apa-apa, baca Yasin dah. Baca tuh Ar-Rahman, baca tuh Waqiah, baca tuh Al-Mulk. Namanya kita datang parot bukan dengan tangan kosong. Coba lah kita main ke guru. Kita main ke guru dengan ke ustazah, tangan kosong aja diterima betul. Tapi coba kita bawa tentengan. Waduh, kopi keluar kan. Kalau kelihatannya nggak bawa apa-apa, air putih aja kita kasih. Jadi kalau kelihatannya bawa-bawaan ya bisa kita keluarin balik modal namanya. Bisa kita datang ke rumah, jangan bawa makan. Ketahuan nih. Ketahuan. Apalagi selain Quran? Ayo. Apalagi selain Quran? Nah, sholat sunnah, ya duha, qiyamul lail. Apalagi? Puasa, ya, Senin Kemis. Apalagi? Sedekah. Jangan tangan kosong. Puji Allah ya. Subhanallah bihamdi. Baca tuh subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdi, puji. Kita kayak dulu inget sama emak kita kan. Kita ada maunya kita kan, kita puji-puji emak kita, keluar tuh duitnya. Iya, emak gendutnya pas nih. Emak gemuknya pas. Emak kita bingung, ini lu muji apa? Emak cakep deh, lu ada maunya gitu. Tapi kan biar gimana orang tetap ada GR-nya gitu loh. Biar kata kita muji apa gimana dia GR, akhirnya itu jadi keluar gitu. Nyapu dulu. Atau tadi nyapu dulu, cuci piring dulu, bener itu. Nah itu namanya tentengannya itu. Ayatnya mana? Nah sebagai penutup, ayatnya mana? Ayatnya surah Al-Kahfi ayat terakhir. Surat Al-Kahfi ayat buat siapa itu kopinya? Ada aja pokoknya ya. Woi, beda amalannya nih. Bagi dua. Hebat nih. Mama, papa nggak dibeliin. Oh manis. Ayat terakhir surat Al-Kahfi. Apa bunyinya? Siapa yang mau baca? Ayo, siapa yang mau baca? Ada yang mau baca? Kita baca, ayo. Al-Kahfi ayat terakhir. Ayo. Mangkana. Umi habis ini ceramah. Iya, tahu tuh. Ayo. Mama baca apa? Mau dulu. Ayat terakhir 110.
liqa'a rabbih falyamal amalan shalihah. Siapa orang yang pengen ketemu sama Allah, maka hendaklah dia bawa amal soleh. Amal soleh ini enggak terbatas pada urusan yang tadi juga loh. Nyapu, ngepel, amal soleh. Ya, masak, amal soleh. Sejatinya semua bisa jadi amal soleh. Bisa. Datangnya ibu-ibu ke pengajian, amal soleh. Datangnya ustaz yang ngajar, mimpin tahlil apa segala macam, sholat tasbih, amal soleh. Ya. Nganterin kopi buat suaminya, amal soleh. Nganterin kopi buat ustaznya, amal soleh. Minjemin Quran buat temen ngajinya, amal soleh. Semua amal soleh. Kita gatel pengen ngomongin orang, terus nggak jadi, kita berhenti, itu nama amal soleh juga. Amal soleh itu. Kalau terus tinggal taubat. Baik, itu yang bisa saya sampaikan. Ya, kita udah belajar banyak nih dengan izin Allah. Belajar dikit-dikit minta. Masih ingat kan? Dikit-dikit ngomong. Nah, jangan sampai kurang permintaannya. Nah, hari ini kita belajar jangan sampai jadi orang yang miskin doanya. Gara-gara nggak punya doa, nggak punya doa buat suami, nggak punya doa buat anak turunan, nggak punya doa buat istri kalau dia suami dan seterusnya, nggak punya doa buat orang tua. Sama jangan datang dengan tangan kosong. Kita juga belajar hari ini bagaimana kemudian ternyata minta itu adalah ikhlas. Ikhlas bukan berarti kosong. Justru ikhlas itu harus penuh, harus berisi. Kita ngaji aja, angop mulu. Benar saja. Tahu dah, kita ngaji nggak punya hajat. Kita ngaji nggak punya hajat. Yang lama-lama begini. Ya. Tapi coba kita takut anak kita meninggal. Coba bayangin, kita takut anak kita meninggal. Dia masuk ICU, terus kita ngaji. Tuh kita ngaji tegar betul. Semangat. Hebat ya ibu-ibu ini. Dia makan gak pernah habis tuh. Ini asal gua nengok masih segitu. Gua nengok masih segitu. Rupanya baru terus tuh. Ayo kita sambut sama-sama Kak Kumi. Nggak tahu apa yang mau disampaikan oleh beliau. Mudah-mudahan Allah panjangin umur Kak Kumi. Beliau berhasil nanti kuliah di luar negeri, ya dengan biaya sendiri. Ya, insya Allah kayak Kak Wilda juga biaya sendiri. Ada Allah, ada Tuhannya. Mudah-mudahan Kak Kumi bisa mencapai apa yang menjadi cita-citanya. Dan juga anak-anak ibu-ibu semua dan seluruh anak Indonesia. Kepada Kak Kumi dipersilakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kebetulan alhamdulillah dari kecil aku dan tahun itu udah diajarin kalau mau apa-apa minta Allah. Jadi yang pertama dicari itu bukan manusia, yang pertama dicari bukan bapak, yang pertama dicari bukan mama, yang pertama dicari itu Allah. Makanya kalau mau ada apa-apa, doanya ke Allah, mintanya ke Allah, bawa itu ke Allah. Jadi seterusnya gimana kan itu Allah yang rencanain. Dan kebanyakan dari kita tuh kayak ngewarisin hal yang sebenarnya nggak patut gitu. Maksudnya kayak apa-apa masih nyari manusia, minta tolong ke manusia, nggak nyari Allah tuh nggak dilihat. Padahal Allah ngomong sendiri di surah Al-Baqarah ayat 186, bunyinya wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibuni wa yu'minu bi la'allahum yarshudun. Maka sesungguhnya aku dekat, aku kabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Nah pertanyaannya, kita udah berdoa belum sama Allah gitu? Kita udah sungguh-sungguh minta belum sama Allah? Kalau kita sungguh-sungguh minta,
aku juga ilmunya belum banyak banget buat bisa ngomong, jadi aku balik lagi ke mama. Dikit amat sih. Ngaji dulu. Iya. Ya ngaji dulu. Terserah. Biar suaranya didengar dulu. Terserah aja. Nggak kelihatan cakepnya ya? Tuh, suruh menyaing loh. Oh iya. Udah buka dulu. Ya udah ya. Bismillah. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم. Salam dulu. Cucunya Ma'ada. Alhamdulillah. Ya udah baik, mari kita baca surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan Allah kabulin sekali lagi apa yang menjadi doa kita semua dan doa semua umat Nabi dari seluruh zaman hingga akhir zaman. Al-Fatihah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ighfir lana wa liwalidayna amin. Terima kasih para ustazah semuanya, orang tua kami semua terima kasih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.